nabi palsu adalah orang yang berbicara atas nama Allah, memberikan pesan Allah, tetapi sebenarnya nabi palsu membicarakan apa yang tidak Allah firmankan, tidak Allah perintahkan, tidak Allah pesankan kepadanya. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi pada kesempatan hari ini saya ingin sharing firman Tuhan kepada kita semua. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita dan boleh menjaga kita tetap memelihara firman Tuhan yang murni. Dan kita hanya mau berpegang pada firman Tuhan. Kita tidak disesatkan oleh para penyesat, yaitu nabi-nabi palsu. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan mengenai nabi-nabi palsu. Nah, saudara-saudari, nabi adalah orang yang diutus oleh Allah untuk berbicara bagi Allah dan menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Nabi yang benar, nabi yang berasal dari Allah, pastilah membicarakan apa yang Allah firmankan kepadanya untuk disampaikannya kepada umat pilihan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, karena itu berarti jika seorang nabi berbicara tidak sesuai dengan firman Allah, maka dia bukanlah nabi yang benar, bukanlah nabi yang berasal dari Allah, tetapi nabi yang palsu. Karena itu saudari, mari kita melihat firman Tuhan yang Tuhan Yesus pesankan. Setelah kepergiannya akan muncul banyak nabi. Karena itu Tuhan memberi kita pesan untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 15. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 mengatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Saudara-saudari, nabi palsu tidak begitu menyeramkan. Kenapa? Karena mereka menyamar seperti domba. Kelihatannya mereka adalah orang yang berasal dari Allah, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kita bisa melihat dari apa yang diajarkannya. Jika yang diajarkannya tidak sesuai dengan firman Allah, bertentangan dengan firman Allah, atau apa yang diajarkan oleh nabi tersebut tidak sesuai firman Allah, maka kita tahu bahwa nabi itu adalah nabi palsu. Saudara-saudari yang terkasih, kita jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan, tanda kutip, diutus oleh Allah, tetapi sebenarnya tidak mengajarkan apa yang Allah perintahkan. Mereka seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Tuhan pesan kepada kita, waspadalah. Lalu selanjutnya saudara-saudari, di dalam Matius pasal 24, Tuhan Yesus memberikan kita pesan di ayat yang ke-11. "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Nah, saudara-saudari, nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang disesatkan oleh nabi palsu, oleh karena nabi palsu bukan hanya satu orang, tetapi nabi palsu akan banyak dan menyesatkan banyak orang. Tadi saya sudah mengatakan bahwa nabi palsu adalah orang yang berbicara atas nama Allah, memberikan pesan Allah, tetapi sebenarnya nabi palsu membicarakan apa yang tidak Allah firmankan, tidak Allah perintahkan, tidak Allah pesankan kepadanya. Karena itu kita harus berhati-hati untuk perkara ini. Nah, saudari, ayat di dalam Matius pasal 24, di dalam ayat yang ke-24, Tuhan Yesus juga berkata, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga." Saudara-saudari, nabi-nabi palsu ini bukan hanya membicarakan hal-hal yang tidak difirmankan oleh Allah, hal-hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab, namun
nabi-nabi palsu ini juga mempunyai keahlian yang khusus, yaitu mereka bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat, melakukan mujizat-mujizat yang membuat orang bisa terpesona dan mengikuti mereka. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat bagi kita. Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk kita supaya kita makin percaya kepadanya, makin mengasihinya, makin datang kepadanya. Ketika ada orang yang melakukan mujizat, kita jangan menjadi pengikut orang itu, tetapi kita tetap menyondongkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita melihat mujizat, jangan dengan mudah kita terpengaruh, tetapi kita tetap belajar ikut Tuhan bukan karena mujizat, tapi kita ikut Tuhan karena kita mengenal Dia, kita mengenal firman-Nya, kita mengasihi Dia, dan kita mengenal kehendak dan tujuannya. Karena itu, saudara-saudari, bagaimana kita bisa waspada, bisa terjaga daripada nabi-nabi palsu? Hal yang pertama adalah bacalah Alkitab kita. Jangan biarkan Alkitab kita terdiam di rumah kita. Alkitab kita tertutup, hanya dibuka seminggu sekali. Tetapi kita harus belajar membaca Alkitab kita setiap hari, supaya kita bisa terhindar dari nabi palsu. Yang kedua, saudara-saudari, kita tidak cukup membaca Alkitab kita, tapi kita belajar berdoa dari setiap firman yang kita baca, supaya firman itu boleh menjadi suplaian rohani bagi kita, dan boleh menjadi terang bagi kita, dan kita boleh menerima pengertian pewahyuan kita mengenal isi hati Allah. Karena itu saudari, jangan biarkan Alkitab kita nganggur, tapi mari kita belajar, luangkan waktu, baca Alkitab kita, supaya kita tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu tersebut. Saudara-saudari, selanjutnya kita melihat bahwa nabi palsu di dalam Yeremia pasal 14 ayat yang ke-14, ya, di sana mengatakan, "Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri." Saudara-saudari, nabi-nabi palsu, mereka adalah orang-orang yang tidak diutus oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah, dan Allah tidak menaruh firman-Nya kepada mereka. Karena itu, mudah sekali untuk mengenal siapa nabi palsu, yaitu siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman Allah, tidak membicarakan firman Allah, tidak membicarakan firman Allah yang murni. Itu adalah nabi palsu. Siapapun dia, entah dia orang yang bagaimana, asalkan dia tidak membicarakan firman Allah yang murni, menambahkan ini dan itu di atas firman Allah, mengurangi ini dan itu di atas firman Allah, jelas ini adalah nabi palsu, karena tidak membicarakan firman Allah dengan benar. Saudari, kita sangat mudah untuk mengenal nabi palsu ketika kita mempelajari Alkitab. Kalau kita tidak membaca Alkitab, tidak mempelajari Alkitab kita, tidak mempelajari firman Tuhan, mudah sekali kita untuk disesatkan oleh nabi palsu. Jangan merasa diri kita sudah tahu. Kita ini sangat gampang ditipu oleh nabi palsu. Karena itu kita harus punya pedoman yang kuat, yaitu firman Allah di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudari, selanjutnya mengenai pekerjaan nabi palsu di zaman ini. Seperti di zaman Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel, ya, banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan mereka. Demikian pun di zaman ini, zaman kasih karunia, kita bisa melihat tetap banyak nabi palsu muncul di seluruh dunia. Tuhan Yesus sudah memberikan kita pesan, dan di dalam surat Petrus pun dikatakan di 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal 1 ayat yang 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-1, maaf ya, dikatakan, "Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka." Saudara, dari pekerjaan nabi palsu selalu memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Artinya, pengajaran-pengajaran yang di luar pengajaran para rasul.
di luar pengajaran yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Mereka memasukkan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Karena itu saudara-saudari, saya beri pesan kepada kita semua. Standar kita satu-satunya adalah Alkitab. Apapun yang tertulis di Alkitab, kita menginginkannya, walaupun orang lain tidak menginginkannya. Dan apapun yang tidak tertulis di Alkitab, kita tidak mau itu, sekalipun semua orang melakukan hal itu. Karena itu saudari, kita mau berpegang kepada firman Tuhan yang murni, supaya kita tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Bahkan mereka menyangkal nama penguasa yang menebus mereka, menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh, mereka mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang menebus, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah datang menebus kita semua. Saudari yang terkasih, janganlah kita mau disesatkan oleh nabi palsu. Karena itu, kembali saya beri pesan, baca Alkitab kita. Nah, selanjutnya saudari, ada kabar yang gembira, dan ini juga menjadi sukacita kita. Kita akan melihat bahwa nasib nabi-nabi palsu ini adalah di dalam lautan api. Mari kita membaca di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 20, di sana dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudari, kita melihat di sini nabi-nabi palsu ini pada akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Haleluya. Kita tidak mau menjadi pengikutnya. Siapapun nabi-nabi palsu akan mengalami itu, dan para pengikut nabi palsu juga akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Karena itu saudara, kuatkan iman kita, teguhkan iman kita melalui firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu, mau iman kita bertumbuh, mau iman kita kuat, mau iman kita tidak goyah dan tidak digoncangkan oleh nabi-nabi palsu, kita harus lebih banyak mendengar firman. Jangan mendengar firman hanya hari Minggu, tetapi kita perlu mendengar firman setiap hari, melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan demikian kita akan diselamatkan. Dan saudari, kita melihat di dalam Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 20 mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu, ya, dan antikristus, mereka akan disiksa di dalam lautan api siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, karena itu saudari, hari ini kita hidup di dunia ini, di akhir zaman ini, semakin banyak hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Banyak nabi-nabi palsu yang sedang bergerilya untuk menyesatkan banyak orang. Karena itu saudari, bagaimana kita bisa menang dari nabi-nabi palsu itu? Haleluya, Alkitab memberitahu kepada kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hal yang perlu kita lakukan pertama, kita harus menguji roh-roh itu, menguji setiap perkataan nabi palsu, menguji setiap orang-orang yang menyampaikan firman. Apakah perkataan itu berasal dari firman Tuhan atau tidak berasal dari firman Tuhan? Kalau ada suatu ajaran, kalau ada suatu orang yang menyampaikan firman, dan apa yang dia katakan tidak ada dasar firmannya, tidak ada sumbernya, maka kita harus mengujinya dan jangan mengikutinya. Saudari, kita harus tahu, walaupun nabi-nabi palsu hari ini begitu merajalela, tapi kita harus ingat firman Tuhan, bahwa di dalam kita telah ada Roh Kudus. Ada roh itu yang tinggal di dalam kita. Dan Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di dalam kita, sebagai orang yang telah percaya, orang yang sungguh-sungguh telah beroleh selamat, ada roh yang lebih besar
daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dengan roh itulah kita mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Karena roh ini akan membimbing kita. Dia adalah penolong yang Tuhan janjikan untuk kita, menyertai kita senantiasa, mengajarkan kita seluruh kebenaran, mengingatkan kita seluruh kebenaran. Karena itu saudari, marilah di waktu-waktu yang sisa ini, waktu yang ada ini, bahkan kondisi dunia hari ini membuat orang banyak tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana. Gunakan kesempatan yang ada di rumah kita masing-masing. Kita membaca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita mengenal firman-Nya, kita mengenal isi hatinya, dan kita bisa hidup bagi kehendak-Nya di bumi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepadamu. Kami bersyukur untuk peringatan-Mu kepada kami, supaya kami boleh waspada dan tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus, jagalah kami, berikan kami kedambaan selera Tuhan untuk belajar firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Amin.